Pengadilan negerinya PN-nya masih ada di Tidore. Perjalanannya 9 jam sampai di Tidore. Darat dan laut. Untuk sidang-sidangnya tuh Kak, kita harus ke Ternate Kak. Jadi kayak lumayan jauh perjalanannya, kita harus naik turun gunung. Istilahnya ada hal urgent, kita harus kembali ke kantor, padahal posisi di Ternate. Itu terkadang kita juga bertaruh nyawa, Bu. Kenapa? Karena dengan kondisi capek, dengan medan yang seperti itu, kita microslip 1 detik aja itu udah beda alam pasti kan. Ini adalah cerita tentang kami yang bertugas di terluar dan terdepan, walaupun sudah dikatakan tak tertinggal lagi. Tapi kemiskinan masih mendominasi di wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara. Tak satu pun dari kami adalah penduduk asli Halmahera Timur yang indah ini. Saya Dikitut Terima Darsana, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur. Saya Reski Andriananda, Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya Akbar, saya dari Semarang. Saya Yogi, dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Faiz dari Jambi. Saya juga dari Jambi. Saya Krisna. Saya Adip, saya dari Semarang. Saya Andrew dari Lampung. Tabi pun. Saya Fadil, saya berasal dari Padang. Halo, saya Muhammad Torik Fahri, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, asal dari Jember, wong Jemberek. Wilayah Haltim ini luas, penduduknya masih jarang. Ketika dapat tahu penempatan di sini, kaget juga. Ini di mana sih, kayak belum pernah asing di telinga itu. Coba cek di Google Map, oh ternyata di Maluku Utara. Kaget sih, kaget. Naik pesawat 4 jam kan Kak, kemarin tuh. 4 jam naik pesawat dari Lampung ke Ternate. Sampai Ternate, terus kita ternyata dikasih info, diarahin dari Pak Kasubagwi di sini, kita nanti naik speedboat tuh. Kirain tuh naik speedboat tuh tenang kita, kalau santai jalannya. Ternyata memang ombaknya juga lumayan tinggi, jadi awal-awal tuh sempat pusing sih. Awalnya kalau dari Jambi senang. Jadi ketika pas mau nyebrang dari Pulau Ternate mau ke Pulau Halmahera itu kan naik speedboat kan Kak. Itu saya naik duduk di atasnya Kak. Itu, sangat nikmat, enjoy kan. Udah sampai di Sopipi kan, naik mobil lagi ke sini. Udah jalan 3-4 jam, kok nggak sampai-sampai ya. Udah mulai ini cemas ini. Ini di mana ini kan? Kok nggak sampai-sampai?
Untuk daerah perbatasan memang telah memiliki penjaga, tapi wilayah sulit dijamah dan dijangkau, wilayah yang kaya dengan aset bangsa berupa sumber daya alam ini tak boleh lepas dalam pantauan kami. Dari Bukira barangkali atau siapa Mukti Pak Udin gitu, yang dari sana ya tolonglah sampah-sampah itu pamitkan. Ketika itu sudah kebersihan bisa kita jaga, kita pun bekerja nyaman. Ya, itu harapan kami. Kami harus punya strategi tersendiri menjaga negeri dengan keterbatasan yang kami miliki. Tak mudah memang, karena Indonesia sangatlah luas, beragam, kaya, dan daerah-daerah tertentu kadang memiliki permasalahan yang membutuhkan penanganan-penanganan khusus, di mana adanya aturan yang telah lama berlaku dan ditaati oleh penduduk atau suku itu sendiri. Kearifan lokalnya masih sangatlah kuat. Malah ada daerah yang sulit dijamah dan dijangkau jauh, dan penduduknya juga tak mudah menerima kehadiran pendatang. Alingona ho batang ho batang ho batang. Yang kejadian Kutawasi kemarin sih, suku sebetulnya hanya didiskreditkan saja. Mereka ini sebenarnya udah orang, mungkin dulunya mereka orang suku, tapi udah berhidup di kampung. Isunya dibunuh oleh orang hutan, Bu. Di sini kan masih ada suku-suku Taugutil itu, Bu. Nah, tapi setelah diusut oleh polisi, ternyata pembunuhnya itu adalah, memang dia dulunya tinggal di hutan, tapi sekarang sudah bermukim, dan itu di dusun Tukur-Tukur. Saya pun ketika mau tahap 2 ya banyak juga dapat surat cinta kan. Nah, dia menyampaikan dalam penanganan ini agar hati-hati karena ini sudah mendiskreditkan orang suku pedalaman. Sementara kami mempelajari BK, tidak ada. Dia punya KTP semua. Pada saat kita menangani kasus itu pun banyak sekali tekanan dari luar. Complicated, iya, walaupun maksudnya perkara tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa perkara yang bahkan dari pusat di BRIN pun pada saat itu sampai turun, Bu, menanyakan terkait hal tersebut. Tetap jaga budaya dan juga jaga hutan, tetap lestari. Kami akan dukung. Tukutil! Kita kejaksaan ini cuman ada sama kepolisian aja, aparat penegak hukumnya. Berkaitan dengan suatu, misalnya kita contohnya sama perkara aja nih, Bu. Ada keluarga yang nggak terima itu, orang sini nggak mandang, Bu, kita siapa. Gitu, jadi ya mereka berani-berani aja sama kita gitu. Juli ya? Agama? Pekerjaan? Hutan tuh bisa Banyuwangi. Bisa sampai ada ini loh, Pak. Kayak gitu harus ada katanya. Iya. Karena kalau dari gue sama itu kalau main-main primordial itu tadi udah ada.
setiap ada penanganan perkara ini, kita nggak langsung, misalnya saya selesai nih, udah buat semua administrasinya, siap di tahap 2, enggak, tapi kita nunggu teman yang lain, tunggu sampai agak banyak lah gitu, baru kita berangkat. Kalau enggak, kewalahan sekali Bu yang nganter itu, dari segi fisik dia akan kekuras sekali. Wilayah Haltim ini luas, penduduknya masih jarang. Sehingga kami melakukan macam edukasi itu agak kesulitan juga kita mengumpulkan mereka. Bagaimanapun ketika ada satu masalah, masyarakat pasti larinya ke sini juga gitu. Ada laporan pengaduan terkait misalnya dana CSR nih kemana segala macam. Biasanya paling banyak itu Bu apabila lahan mereka misalnya dimasuki oleh kegiatan operasi produksi tambang tapi belum diganti rugi lahannya, seperti itu biasanya mereka mengadu ke kita. Terus paling dekat di sini Bu, di dekat ada Desa Wailukum namanya. Di situ kan ada penambang-penambang batu kecil Bu, di situ masyarakat. Itu pun mereka ngadu ke kita karena di situ dipasang pelang dilarang melakukan penambangan kayak gitu-gitu. Itu pemilik IUP BUMN Bu. Kami pasti sesuai prosedur ya Bu ya, kami buat lahan, terus kami juga full bucket, full data gitu Bu, terkait isu itu seperti apa gitu. Kita juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan kepemilikan tanahnya seperti apa, dan setelah dilihat juga ternyata masih perlu pendalaman lagi kami Bu terkait dengan yang diadukan oleh masyarakat ini Bu. Kejaksaan di situ perannya pada saat itu Bu, Kasintel tuh turun langsung Bu, berkaitan dengan bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut atau perkara tersebut. Kenapa? Karena di sini masyarakat itu masif pas itu Bu. Jadi pertama cuman segelintir orang, habis itu masanya semakin banyak lagi, dan di sini kita harus mencegah jangan sampai terjadi yang lebih masif dan akhirnya terjadi konflik sosial kan Bu. Makanya di situ pada saat itu Kasintel mewakili kejaksaan juga langsung membuat mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat yang melakukan aksi Bu. Itu dimediasi di situ Bu. Bagaimana kan kita kejaksaan di sini sebagai aparat dari pemerintah juga ya Bu ya. Itu untuk ibaratnya di sini menyeimbangkan lah gitu Bu. Jadi di sisi lain investasi berjalan, tapi di sisi lain juga masyarakat tuh merasa tidak ada kesenjangan gitu Bu di wilayah ini. Saya menetap di sini 2017, saya bekerja di sini bulan 6 2019. Ada sempat chaos, tapi ya itu hal-hal kecil lah. Mungkin itu terjadi bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Mungkin menuntut soal hukum di tahun 2019 yang lalu. Iya, karena tidak tahu ya soal itu, tapi mereka antusias sekali karena adanya kejaksaan di sini, mungkin koordinasi hukumnya lebih baik. Makanya dengan program Jaga Desa yang kita buat di sini dan Jaga Nelayan itu, kita mengundang mereka langsung ke sini, ke kantor, memberikan pendampingan ya sifatnya kepada kepala desa, sehingga memperkecil ya pelanggaran terhadap penggunaan dana desa itu. Yang berkesempatan hadir pada pagi ini di kantor kejaksaan. Laporan ada dari LSM, dari apa. Nah itu teman kami sementara masih ini dengan pihak APIP. Ketika suatu saat temannya APIP dalam temuannya itu sudah tidak bisa, artinya temuannya gede, tidak bisa dikembalikan ya mau tidak mau ya, karena itu ada laporan awalnya, mungkin ya akan kita lanjut. Tapi untuk menghindari itu ya itulah kami ingin program Jaga Desa ini ya, kita ingin mengedukasi ya, kita harus menyadari bahwa
kepala desa ini kadang-kadang kan ditunjuk oleh keluarganya, mungkin karena dia ulet, rajin barangkali dan dianggap punya kemampuan untuk memimpin ya. Nah, mereka didaulat lah oleh warganya untuk jadi kepala desa. Aktualisasi atau implementasi dari program nawacitanya Presiden Jokowi itu yang ketiga, untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Kalau kita kuatkan dulu pinggiran kita, maka insya Allah NKRI ini akan terjaga sampai ke depan. Karena di sini langganan kejaksaan semua. Baik. Di sini semua baru tadi pulang lagi belanja. Pak, jadi Belanjanya di sini semua nak. Saya mantap. Itu saya pernah piara lagi di belakang itu. Kejaksaan. Ini bajirin dia pentas. Penegak hukum. Bentar, cita-cita kalian mau jadi apa? Dokter. Guru, Dokter. Ada yang tahu jaksa nggak apa sih? Jaksa. Iya. Tahu. Ada Hah? Kalau kejaksaan tahu nggak? kantor kejaksaan. Iya. Oh, nah, tugasnya apa sih kalau kejaksaan itu? Hah? Jadi kebetulan saya di intelijen kemarin juga Pak Kasintel menginisiasi untuk melakukan upacara Bu di salah satu sekolah itu untuk memupuk istilahnya jiwa nasionalisme anak-anak ini gitu. Nah, termasuk kan di situ ada nilai-nilai Pancasila juga yang dijelasin ke anak-anak itu di dalam upacara apel kejaksaan tuh. Jadi apelnya diambil alih kejaksaan pas itu dari upacara hari Seninnya iya. Desa Bicoli namanya. Intelijen sendiri tuh walaupun di daerah yang jauh gini Bu, kita tetap berusaha untuk berinovasi. Nah, jadi kasih Intel di sini selaku user di Intel, dia membuat banyak terobosan Bu. Jadi ada program jaksa masuk sekolah itu kan yang udah paling biasa Bu. Tapi di sini kita juga menyasar pesantren-pesantren Bu. Kenapa? Karena pesantren-pesantren ini kan mereka sifatnya boarding ya Bu, boarding school. Jadi kenakalan-kenakalan remaja ini karena mereka saling berinteraksi, bersinggungan dengan waktu yang lebih intens, itu biasanya banyak lebih terjadi Bu. Makanya kita juga menyasar ke jaksa masuk pesantren itu Bu. Di sini juga kita pas itu Pak Kasintel membuat program Sikawan Bu, sharing kopi jaksa dan wartawan. Kenapa? Karena di sini tugas intelijen itu nggak jauh-jauh Bu sama wartawan. Kita kan mengolek informasi, terus kita mengolah informasi, terus dilaporkan ke pimpinan. Sama dengan teman-teman wartawan juga melihat ada informasi, dia analisa, dia buat tulisan, lalu dia publikasikan ke masyarakat gitu Bu. Karena di sini juga bioregional, banyak wilayah laut kan di sini Bu, kepulauan. Jadi kita juga ada membuat suatu program Jaksa Sahabat Nelayan. Itu ada dua metode Bu, ada yang mereka diundang, kita bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, ada juga yang kita langsung ke kelompok-kelompok nelayan yang ada di desa-desa Bu. Di sini wilayahnya sangat luas, bahkan jarak dan waktu tempuhnya itu kalau kita mau nyusurin semua itu mungkin 2 hari itu nggak selesai Bu. Dari Sofivi sampai sini
itu ibaratnya masih 3/4 perjalanan. Di ujung sana masih ada Maba Selatan. Nanti di porosnya itu ada di Buli. Di Buli itu ada jalan untuk menuju ke Maba Utara, Maba Tengah, Maba Utara, dan di Subaim, Bu. Subaim itu nanti ada Wasilai Tengah dan Wasilai Utara, dan itu jarak tempuhnya itu atau waktu tempuhnya masih bisa 3-4 jam lagi. Makanya saya bilang bisa 2 hari itu belum selesai. Kita di sini selalu menanamkan, kita di sini bawa nama institusi, bukan hanya pribadi gitu. Jadi seluruh pegawai kejaksaan di sini, Bu, ketika baru pertama kali masuk itu pasti sama pimpinan dibilang kalian ini membawa nama institusi. Jadi selalu jaga sikap, jaga perilaku, ucapan, semua itu jangan sampai menyakiti hati orang seperti itu, Bu. Bahkan ketika kami punya kewenangan pun di sini kita sangat berhati-hati, Bu. Kita nggak pernah menunjukkan arogansi kita sebagai kejaksaan. Kita lebih ke pelayan masyarakat gitu, Bu. Dengan hadirnya Kejaksaan Negeri Kaltim di Maba ini, mudah-mudahan kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Setiap anggota yang ditempatkan di kantor kejaksaan ini harus menjaga kesehatan fisik dan psikisnya agar kuat, gigih dan bertekad kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bahwa setiap anggota harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik di berbagai tempat. Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Punya prinsip dan tidak mudah terombang-ambing dengan segala sesuatu yang kadang tak sesuai harapan. Setiap anggota ini haruslah berpegang teguh pada dasar Trikrama Adiaksa dalam memperkuat diri meraih cita-cita. Karena itu jadilah manusia dan abdi negara yang berguna bagi tanah air dan umat manusia tanpa membedakan suku, agama, dan keyakinannya.